Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, perkenalkan saya Iman Syafaat, asal dari Pemalang ya, Pemalang, tapi saya agak ke selatan ya, di daerah pegunungan semacam inilah ya, asri-asri gitu ya, adem-adem gitu ya. Indonesia punya tentunya. Eh, Qadarullah, Allah amanahkan, saya menjadi trainer PAS ini sejak tahun 2020 ya, hingga saat ini. Jadi kota-kota yang pernah ditugaskan kepada saya ya di Jawa tentunya, kemudian di Sumatera. Sumatera ini agak ke ujung memang, dari Medan, Padang ya, kemudian sampai dengan ujung Aceh gitu ya. Batam juga termasuk dari sisinya. Kemudian di Kalimantan juga, dari Samarinda, Balikpapan sampai dengan ujung di Tarakan ya. Kemudian di Sulawesi juga pernah ada beberapa kota di Kendari dan Luwuk ya. Masya Allah, ini perjalanan luar biasa, terlibat menjadi trainer PAS gitu ya. Dan bahkan tidak jarang kami menemui momen-momen atau bagi saya ini luar biasa semangat atau spirit dari peserta-peserta training PAS ini. Termasuk yang saya ingat, pernah di Aceh ini ada teman-teman santri dari Takengon ya, kalau dari Al Ghuraba kalau salah itu, markas dakwah Al Ghuraba itu, saat kita ngobrol di kelas pelatihan ya, ternyata dari 5 orang ini dia harus menabung terlebih dahulu ya. Ini luar biasa, nabung terlebih dahulu untuk bisa terlibat menjadi peserta di pelatihan PAS Al-Kasau. Bagi saya ini semangat luar biasa. Termasuk di Kalimantan ada beberapa teman-teman yang harus dia menempuh jarak berjam-jam ya. Dia melalui sungai, karena transportasi di sana rata-rata adalah sungai gitu ya. Naik speedboat berjam-jam, kemudian jalur darat, kemudian nyambung lagi speedboat. Ini Masya Allah ya, bagi kami kadang membuat haru tersendiri saat di sesi-sesi training PAS gitu ya. Termasuk di saat training itu sendiri ya, saya training sendiri, termasuk kita kan ada kelas basic, kemudian ada kelas lanjutan atau upgrading ya. Di sesi upgrading kan kita memang sering menghadirkan ya, di proses format pelatihan di studi kasus itu kita menghadirkan para penderita ya, sesuai dengan topik yang kita angkat ya, itu ada autoimun, ada jantung dan sebagainya tentunya. Ada momen yang masih membekas di diri saya, dan itu kalau saya ingat itu luar biasa ya, Masya Allah gitu ya. Pernah di Bogor, di upgrading diabetes itu, ada satu pasien diabetes yang kondisinya masuk ke ruang pelatihan ya untuk proses belajar ini, ternyata beliau sama sekali tidak melihat ya, sama sekali tidak melihat. Nah, kemudian naik ke panggung pun dia harus dipapah 2 orang gitu ya. Ini saya ingat sekali. Kemudian dengan proses terapi ya, proses terapi saat pembelajaran ya, terapi di atas panggung ini Masya Allah biiznillah ya, kurang lebih proses terapi antara 15-20 menit itu dengan sangat refleks beliau langsung bisa membaca ya, membaca backdrop di belakang panggung, dan kemudian berusaha melihat ke area depan ya, ke peserta, dan ternyata beliau sudah bisa melihat. Nah ini juga banyak sekali yang terharu ya, tangis haru luar biasa di sini. Kemudian ada sesi lagi pernah di Aceh ya, di upgrading autoimun ya. Saat itu ada salah satu penderita autoimun yang datang ini untuk jalan aja susah gitu ya, jalan aja susah. Kemudian di proses terapi untuk pembelajaran itu ya, Masya Allah ya biiznillah, seketika itu beliau berjalan, bahkan menunjukkan progres yang sangat luar biasanya. Beliau sampai dengan ekspresi melompat-lompat gitu ya. Ini bagi kami sebuah keajaiban begitu ya. Ini karunia dari Allah SWT ya, melalui wasilah keilmuan PAS Al-Kasau tentunya. Nah, ini juga
eh, saya alami pribadi sendiri ya, termasuk perjalanan saya mengenal PAS waktu itu dari kasus anak saya yang ketiga itu ya. Ini menjadi wasilah saya kenal dengan PAS di awalnya ya, dari kasus anak saya yang ketiga bermasalah, kemudian dipertemukan dengan PAS, biiznillah Allah berikan kesembuhan di anak ketiga ya, walaupun ya ini ya, akhirnya ini menjadi pelajaran ya, menjadi pelajaran bagi pribadi saya sendiri ya, sehingga di anak keempat saya berupaya untuk ya dengan pengalaman anak ketiga ini ya, Masya Allah, saya ingin mempraktekkan keilmuan PAS ini di kelahiran anak yang keempat sampai dengan perawatannya gitu ya. Anak sekarang sudah usia 2 tahun ya, dan itu sejak lahir sampai dengan hari ini 2 tahun ini ya, perawatannya hanya dengan teknik PAS ya, dari awal bedong dan sebagainya, kemudian input yang halalan thayyiban, tentunya kita berusaha ke arah sana gitu ya. Dan Masya Allah ini sangat kalau saya boleh membandingkan antara anak pertama, kedua, ketiga dengan yang keempat ini luar biasa dari sisi proses pertumbuhan dan sebagainya, kemudian kemampuan dia untuk berinteraksi sampai dengan hari ini ya. Kemudian dari sisi struktur fisiknya gitu, ini sangat berbeda sekali dengan perawatan dengan teknik-teknik PAS gitu ya. Nah, ini sebuah pengalaman luar biasa ketemu dengan PAS ya. Maka dengan keilmuan PAS ini saya mencoba menerapkan di keluarga tentunya ya, terutama untuk mempersiapkan generasi kita ya, anak-anak kita ini menjadi generasi-generasi yang kuat, baik fisik atau jasad maupun kuat secara ilmu, tentunya kita harapkan ke arah sana gitu ya. Nah, tentunya teman-teman ada konsekuensi sebagai trainer PAS ini, konsekuensinya luar biasa ya. Kita harus safar kadang sepekan sampai dengan 2 pekan tidak pulang gitu ya. Jauh dari keluarga, jauh secara fisik tentunya, karena ya kalau teknologi sekarang ini kan jauh secara fisik tapi kita bisa video call dan sebagainya untuk mengkondisikan anak-anak, istri dan sebagainya gitu ya. Tapi ini sebuah konsekuensi. Namun di balik konsekuensi ini saya menangkap bahwasanya saya mendapat sebuah wasilah ya dari PAS ini. Sebagai trainer PAS ini saya mendapat wasilah untuk ya saya yang fakir ilmu ini bisa berdakwah gitu ya. Karena kalau mungkin berbicara ayat dan sebagainya mungkin saya tidak mampu di sisi itu gitu ya. Tetapi dengan kita berbicara tentang sehat ya, semua orang itu butuh sehat ya. Semua orang itu butuh sehat. Bahkan dengan pintu kesehatan ini Masya Allah, dari sisi kita bisa mengikhtiarkan kesehatan seseorang ya, menginspirasi tentunya bahwasanya ada pengobatan yang itu inspirasinya dari Quran dan Sunnah, kemudian juga tanpa ini ya, tanpa obat-obatan yang selama ini harus dia konsumsi setiap hari dan sebagainya gitu ya, sehingga lebih alamiah lah, lebih alamiah. Artinya kita mencoba memahami fitrah manusia secara alamiahnya, secara fitrahnya gitu ya. Ini tanpa itu pun kita bisa sehat, ininya begitu ya. Sehingga konsekuensi kami sebagai trainer PAS ini ya mendapat sebuah peluang untuk berdakwah kemana-mana ya, dengan harapan ya dari apa yang kami sampaikan ini menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain ya, wasilah kebaikan untuk orang lain dari sisi kesehatan, bahkan dari sisi kita coba dari sisi keimanannya ya, kita pupuk dari sisi keimanannya, saling mengingatkan dalam hal keimanan. Ini Masya Allah bagi saya luar biasa sekali, terasa sekali ya. Dan mudah-mudahan saya juga berharap ini adalah bagian dari pundi-pundi, saya mempersiapkan pundi-pundi amal jariah ya, yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan di ketika kita nanti sudah pulang ke rahmatullah gitu ya. Ini menjadi harapan, mudah-mudahan apa yang terinspirasi dari saya, apa yang saya sampaikan ini teman-teman ikhlas rela mendoakan ya saat
saya nanti sudah berpulang ke rahmatullah tentunya. Nah ini. Nah, kemudian saya ingin berpesan ya kepada teman-teman peserta training PAS gitu ya, alumni pelatihan PAS Al-Kasau. PAS Al-Kasau tidak cukup dipelajari 2 hari, ya, tidak cukup untuk itu. Nah, maka setelah belajar 2 hari, teman-teman kami harapkan untuk terus ya, terus kalau sekarang kan sudah lebih nyaman ya fasilitas untuk kita menambah pemahaman itu sudah banyak sekali kami fasilitasi dari tim pusat, dari sisi modul pelatihan gitu ya, kemudian video-video yang bisa teman-teman akses di link-link YouTube gitu ya. Ini menjadi pembelajaran untuk kita menambah dari sisi pemahaman. Tapi jangan lupa ya, dari sisi pemahaman, dari sisi teori kita pahami, dan jangan ditinggalkan praktek ya. Ini penting karena pas ini berbicara skill ya, keterampilan, maka harus sering dipraktekkan. Dengan banyak dipraktekkan kita juga mendapat banyak pemahaman ya, insight-insight pemahaman yang lebih, oh ternyata begini gitu ya, dan sebagainya. Nah, silakan terus bermanfaat. Kemudian di sisi yang lain teman-teman juga bisa bergabung ya dengan kakak-kakak kelas kita yang lebih dulu belajar, yang lebih dulu aktif menterapi ya. Ini juga menjadi alat untuk kita bisa menambah pemahaman ya terkait dengan pengaplikasian keilmuan PAS. Kemudian di grup-grup juga boleh aktif ya, termasuk di grup PAS Family ya, PAS Family di Telegram itu teman-teman bisa sharing keilmuan luar biasa di situ, termasuk ketika ada permasalahan yang mungkin belum ditemukan dari sisi pemahaman ya, bisa teman-teman search di grup PAS Family ya. Itu banyak sekali kasus-kasus yang teman-teman kita, senior-senior kita tangani, kemudian diceritakan dalam bentuk PAS Story di PAS Family itu. Dan juga jangan lupa kita kan ada pasti ya atau PAPKA hari ini, yang itu juga bagian dari bagaimana kita mengajak untuk tumbuh bersama ya, dari keilmuan PAS Al-Kasau ini bisa bermanfaat untuk umat ya. Silakan teman-teman bisa gabung di PAPKA gitu ya, karena ini organisasi alumni pelatihan PAS, dan di situ kita lebih ke arah profesionalitas tentunya gitu ya. Silakan bergabung di situ, nanti bisa saling belajar, saling menumbuhkan gitu ya, supaya keilmuan yang kita pelajari ini juga bermanfaat lebih luas untuk masyarakat pada umumnya tentunya. Itu teman-teman, tetap semangat belajar ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan di lain waktu ya, di tempat yang berbeda mungkin ya. Terus belajar, terus semangat mengaplikasikan keilmuan PAS untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.